yaumil qiyamah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Taib ahibati fillah, kita lanjutkan mata kuliah ilmu Rasm Utsmani ya. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah ya, atau rahasia di balik penulisan Rasm Utsmani terkait dengan kaidah-kaidah dasar yang sudah kita pelajari, yang kemarin kita sudah jelaskan sumbernya dari kitabnya Imam Abi Dawud atau Imam Ad-Dani ya, yang itu menjadi sumber rujukan utama di dalam Rasm Utsmani. Demikian juga kaidah-kaidah yang sudah kita jelaskan terkait dengan bab az-ziyadah, tambahan huruf ataupun al-ibdal, penggantian huruf ya, atau kaidah al-hadfu ya, kaidah mengganti huruf ya. Nah, semua itu ada hikmahnya. Paham ya Riki ya? Riki mana Riki? Riki? Riki mana? Coba hadir Riki. Jadi terkait az-ziyadah, kemudian al-hadfu, demikian juga al-ibdal ya, dan kaidah-kaidah yang lainnya sudah kita jelaskan, dan itu ternyata ya semua ada hikmahnya ya, dan ada maksud tujuannya. Kenapa dari sisi penulisan Rasm Utsmani ini terkadang ada perbedaan dari Rasm Imla'i ya. Kita contohkan misalkan ya, di situ kalimat az-zakah ya. Coba dilihat, kelihatan kan itu? Kalimat az-zakah. Jadi di Al-Quran itu ada 8 kalimat yang kaedahnya itu penulisan alif ya. Penulisan alif kemudian diganti dengan penulisan huruf waw ya, yang tujuannya adalah untuk at-tafkhim ya, untuk mengagungkan atau membesarkan ya. Contohnya az-zakah, di situ kalimat az-zakah, as-shalah ya kan, as-shalatu kan pakai alif itu harusnya ya, as-shalatu, az-zakatu kan pakai alif dah, al-hayatu, kemudian ar-riba ya kan. Ini kan penulisan secara Rasm Imla'i itu pakai alif ya kan. Demikian juga penulisan kalimat al-ghada ya, al-mishkah, an-najah, al-manah, yaitu pakai alif. Tapi kenapa diibdalkan, diganti dengan huruf waw dalam penulisannya? Contoh kalimat as-shalah ya, kalimat as-shalah, kalau kalian lihat ya, penulisan secara konvensional atau secara imla'i, kalau kalian lihat itu penulisan as-shalah ya, as, alif, lam, shad, lam, alif, kemudian ta di sini ta, as-shalatu ya kan. Ditulisnya seperti itu secara imla'i ya. Nah, tetapi kalau kalian buka Rasm Utsmani, itu penulisannya as-shalatu ya, yang alifnya itu diganti waw di sini ya, kayak ada wawunya kan. Coba kalian lihat itu di surat Hud ayat 114 ya.
Itu penulisan aqimis sholata, ya kan? Itu kan harusnya setelah lam ini ada alif kan, ya. Tapi kenapa penulisannya kok pakai waw? Alif diganti waw, namanya ibdal ya. Jadi ibdalul alif wawan, artinya alif diganti dengan waw. Aqimis sholata. Nah, pertanyaannya kenapa Rasm Usmani tulisannya seperti ini? Nah, itu jawabannya adalah ya, salah satu hikmahnya tadi, ternyata kalimat-kalimat pakai alif tapi kemudian diganti penulisannya dengan waw, itu tujuannya adalah litafkhim ya, litafkhim atau lita'zim ya, untuk mengagungkan. Karena ternyata ya, kalimat-kalimat itu kalimat yang besar. As-sholah itu kan kalimat-kalimat yang besar. Ya. Aqimis sholata, ya kan? Nah, jadi itu ditafkhimkan ya. Ya. Itu untuk mentafkhimkan ya. Jelas ya? Tafkhim itu maknanya membesarkan atau mengagungkan atau menebalkan gitu ya. Dan itu kalian lihat ya di surat-surat Hud, misalkan surat Isra ya, surat Al-Ankabut yang terkait dengan kata atau kalimat as-shalah yang harusnya setelah lam itu harusnya alif, tapi kenapa diganti waw ya? Itu adalah untuk mentafkhimkan ya, menunjukkan kalimat itu kalimat besar ya. Nah, contoh lagi kalimat az-zakah ya. Kalau kalian lihat juga ya, az-zakah itu harusnya penulisannya kan seperti ini. Az-zakah ya kan? Kelihatan kan di situ az-zakah. Al-kalimah ats-tsaniyah, kalian lihat itu az-zakah. Kalian perhatikan itu. Penulisan az-zakah ya kan? Itu kan harusnya pakai apa? Pakai alif. Az-zakatu kan? Setelah kaf kan harusnya alif. Kalau itu penulisan imla ya, kaidah-kaidah imla ya. Kaidah-kaidah konvensional itu kan setelah kaf ini ada alifnya, az-zakatu ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa kalau di Rasm Usmani itu setelah kaf harusnya alif malah diganti waw ya, malah diganti dengan apa? Waw ya. Nah, ternyata apa? Sama, kalimat itu adalah tujuannya adalah lita'zim ya, atau litafkhim, bahwa ternyata kalimat az-zakah, as-shalah ini kan kalimat besar ya, yang menjadi induk ya, atau tiang dari agama itu sendiri, seakan-akan memberikan perhatian khusus ya, bahwa kalimat-kalimat besar ini ya, seperti kalimat as-shalah, az-zakah ya, itu yang asalnya alif tadi diganti waw, itu adalah untuk litafkhim ya, atau untuk lita'zim ya, mengagungkan. Coba kalian lihat, innal ladzina amanu wa amilus shalihati wa aqamus sholata ya kan, wa aqamus sholata. Lihat kalimat sholat juga sama kan, diganti waw. Jelas ya? Jadi kalimat-kalimat besar tadi ya, kalimat-kalimat besar itu menunjukkan kebesarannya ya, sehingga penulisannya juga sama itu, yang asalnya alif kemudian diganti waw, itu salah satu adalah untuk litafkhim atau lita'zim. Seperti kalimat as-shalah kemudian az-zakah ya. Dan itu banyak ya, kalian jumpai di Al-Quran, setiap penulisan kalimat az-zakah yang harusnya setelah kaf itu adalah alif, kemudian di situ diibdal, diganti dengan waw. Hanya saja untuk mushaf-mushaf Indonesia ataupun mushaf Madinah yang penulisannya untuk memudahkan itu dikasih tanda aja, alif berdiri di sini, supaya nggak salah baca, itu tujuannya ya.
Di surat apa lagi? Di An-Nisa 162, kemudian Al-Maidah juga sama ya. Kalian lihat aja semua penulisan di kalimat az-zakah itu selalu menggunakan ini ya. Asalnya setelah kaf itu alif diganti waw ya. Kalimat berikutnya juga sama ya, kalimat ar-riba ya, kalimat ar-riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat ya. Kalian juga lihat ya, kalimat ar-riba itu juga sama ya. Ar-riba kalian perhatikan, yang setelah ra itu kemudian ada ba, setelah ba itu kan harusnya ada langsung alif ya. Iya kan? Tapi itu diganti dengan waw, penulisannya begitu. Sama di surat Al-Baqarah 278 juga sama, Ali Imran 130. Itu penulisannya kalian perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Nah, setelah ba ini harusnya kan bukan waw tapi alif ya. Tapi di Rasm Utsmani penulisannya begitu, pakai waw di situ ya. Lihat aja di surat Ali Imran juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, ya la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sama ini. Setelah ba itu ditulis pakai waw. Di An-Nisa juga sama ya, 16. Lihat ya. Penulisan ar-riba juga sama begitu ya. Tulisan ar-riba yang harusnya setelah ba itu adalah alif, tapi di mushaf Rasm Utsmani itu ditulis dengan waw. Itu namanya ibdal ya. Itu namanya apa? Ibdal ya. Jelas ya? Nah, itu tujuannya tadi itu untuk mentafkhimkan. Tafkhim itu untuk menebalkan atau untuk ya mentakzimkan. Itu bahwa itu memiliki makna agung. Konsep riba ya kan? Larangannya itu kan tidak sembarangan ya. Bagaimana Allah betul-betul secara totalitas melarang itu yang namanya riba ya. Sedikit banyak berlipat ganda itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 8 kalimat tadi itu yang mulai dari as-shalah, kemudian az-zakah, kemudian ar-riba, kemudian yang relevan di dalam kehidupan kita. Kalimat al-hayah, kehidupan ya. Ya. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat, hal yang batin, yang zahir ya. Itu juga memiliki makna yang besar ya, kehidupan al-hayah ya. Nah, al-hayatu itu setelah ya harusnya kan ditulis kalau di Rasm Imla'i setelah ya itu dikasih alif ya. Tapi di sini diibdalkan, diganti dengan wawu ya, al-haya. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya. Tidak dibaca al-hayawatad dunya, enggak al-hayatad dunya, karena memang secara asal penulisannya setelah ya itu harusnya alif ya. Tapi ini ada makna lain, ada maksud lain ya. Sehingga di Rasm Utsmani itu ditulis dengan diibdalkan dengan huruf waw ya. Jelas ya? Jelas ya Rian ya, nanti akan ditanyakan dan kalian harus bisa menjelaskan ya. Terus contoh lain, Al-Baqarah 179 juga sama ya, walakum fil qisasi hayatun ya. Nah, setelah ya ini sebenarnya alif ya, tapi tulisannya diganti dengan huruf waw, ibdal namanya ya. Dan lihat semuanya kalimat al-hayah atau hayah di dalam Al-Quran itu selalu begitu ya. Yang harusnya setelah ya itu alif diganti dengan huruf waw. Ini namanya i'jaz ya. Bagaimana al-i'jaz Al-Qur'ani fir Rasm Al-Utsmani. Itu memiliki kekhasan tersendiri yang tidak sama dengan Rasm ya Imla'i. Tetapi juga di dalam Al-Quran tadi selain kalimat al-hayah dengan menggunakan setelah ya itu huruf waw ya diganti dengan huruf waw, ada juga yang al-hayah dengan rasm biasa, artinya secara imla'i itu sama gitu.
yaitu ketika dinisbatkan kepada orang kafir. Nah ini, ketika al-haya tadi itu dinisbatkan kepada orang kafir, tapi ketika al-haya dinisbatkan untuk orang mukmin itu ada litafkhim atau lita'zim, ya, ada nilai keagungan. Tapi kalau dinisbatkan untuk orang kafir itu remeh, ya, sifatnya hina, sehingga dia konvensional sifatnya, ya. Setelah ya itu tetap dia ditulis dengan cara konvensional, secara imla'i, ya. Al-haya setelah ya itu tetap ditulis pakai alif, tidak diganti dengan huruf waw. Ini rahasia luar biasa, ya. Kalau kalian bertanya-tanya di dalam Al-Quran, kenapa kok ada dua cara penulisan kata al-haya, satu di ibdal dengan waw, satunya tetap biasa, ya, tidak ada perubahan dan sesuai imlaknya gitu. Ternyata kata al-haya, ya, kata al-haya yang itu dinisbatkan kepada orang kafir, kehidupan orang kafir, itu Allah tidak mengganti tadi hurufnya, ya. Setelah ya itu tetap aja alif, ya, nggak diganti dengan waw. Contohnya surat Al-An'am ini, ya. Wa qalu, dan mereka berkata orang kafir ini, in hiya, tidaklah ia dunia itu illa kecuali hayatunad dunya, kehidupan kami di dunia. Lihat aja di surat Al-Mu'minun juga sama, in hiya illa hayatunad dunya. Nah, orang kafir mereka itu mengatakan juga, inilah tidaklah kecuali kehidupan kami di dunia. Jelas, ya? Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Jadi semua kata al-haya yang dinisbatkan kepada orang kafir di surat Al-An'am, Al-Mu'minun, Al-Jasiyah, itu penulisannya adalah setelah ya itu hanya langsung dengan alif, ya, tidak diibdal dengan huruf waw, ya. Beda kalau itu dinisbatkan ke peringatan untuk orang atau deskripsi untuk orang-orang mukmin, itu al-haya atau haya itu selalu diganti dengan waw. Jelas, ya? Itu namanya ibdal, ya. Ibdalul alif wawan, ya. Kemudian yang kelima, kalimah an-najah, ya. Kalimah an-najah, sukses artinya, ya. Ya. Ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Jadi an-najah itu artinya sukses. Nah, kalimat an-najah harusnya kan kalau secara imla'i ditulis begini nih, an-najatu, ya, setelah jim itu ada alif. Tetapi di Al-Quran, di Mushaf, di Rasm Utsmani, setelah jim yang harusnya alif diganti dengan waw, an-najat, ya kan. Ya qaumi mali ad'ukum ilan najati. Tidak dibaca najawati, najati. Karena setelah jim itu sebenarnya alif, cuman di sini diganti dengan waw, ya. Jelas, ya? Kalimat yang berikutnya yang terjadi ibdal tadi, ya. Yang terjadi ibdal itu adalah dengan kalimat al-ghadati, ya. Al-ghadah. Al-ghadah itu artinya pagi, ya. Itu kalimat al-ghadah, ya. Penulisannya, ya. Kalau kalian lihat, ya. Harusnya setelah dal itu alif, ya, tapi kemudian diganti dengan waw, bil ghadati wal asyiyi, ya. Bil ghadati wal asyiyi yuriduna wajhah, ya. Kalau dal itu diibdal dengan waw, ya. Kalian lihat di surat Al-Kahfi, Al-An'am, ya. Dan kemudian yang ketujuh adalah kalimat al-mishkah, ya. Al-mishkatu. Al-mishkatu, setelah kaf itu alif, ya. Tapi kenapa penulisannya kemudian diibdal, diganti dengan setelah kaf waw, ya. Ya.
Kamishkatin, kan gitu kan. Kalau kalian lihat Allahu nurus samawati wal ardi masalu nuri kamishkatin, ya kan? Setelah kaf diganti waw di sini, ya. Harusnya kan setelah kaf alif kan. Nah, ini namanya ibdal. Nah, kemudian yang kedelapan itu kalimat mana, ya, kalimat manata, ya. Nah, itu diganti dengan waw manata, ya. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Ya, itu namanya ibdal, ya. Ibdalul alif wawan fil rasm al usmani. Jadi itu semua memiliki tujuan-tujuan, ya, memiliki ada satu rahasia, ya, yang menunjukkan kata itu adalah kata yang memiliki makna besar dan penting, ya, punya urgensi yang besar dan penting, ya. Ya. Jelas, ya? Jadi karena kalimat tadi kalimat as-shalah, ya, az-zakah, ya kan? Kemudian kalimat-kalimat al-hayah, ya kan? Kemudian kalimat manata, ya kan? Kalimat miskah, al-miskatu, ya. Kemudian kalimat-kalimat al-ghadatu, ya. An-najatu, 8 kalimat tadi yang mengalami perubahan atau ibdal dari alif ke wawu itu memiliki ahamiyah, ya, memiliki urgensi yang penting, ya, yang menunjukkan di situ ada titik poin gitu yang harus menjadi perhatian kita, ya. Kalimat al-haya, as-shalah, ar-riba, ya kan? Kemudian kalimat-kalimat al-ghadah, an-najah, ya kan? Kalimat manata, ya, miskah, ya, itu semua memiliki apa? Hikmah atau satu pesan, ya, yang ingin ditekankan, ada intibah, ya, yang harus diperhatikan gitu, ya, di kalimat-kalimat ini tadi, ya. Ada kalimat az-zakah, al-haya, ar-riba, as-shalah tadi 4. Kemudian ada kata al-ghadah, kemudian kamiskah, miskah, kemudian an-najah, kemudian kalimat manata, ya. Ingat-ingat, ya, 8 kalimat ini. Jelas, ya? Jelas? Tommy, jelas? Rozak mana, Rozak? Tadi Ustaz, Coba jelasin lagi apa maksud 8 kalimat tadi, Zak Rozak. Kenapa diganti dari alif ke waw? Ayo jelasin, Zak. ya Ustaz, baik. Oke, jadi pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang al-ibdal, ya, dari alif menjadi waw. Kenapa diganti? Ada, yakni dikarenakan untuk at-ta'zim atau at-taqdim, untuk pengagungan atau penebalan, menekankan gitu. Misal ada 8 contoh kalimat dari kata yang pertama as-shalah. Shalah itu diganti menjadi as-sholata. Nah, itunya menjadi waw. Sama seperti az-zakata, yang seharusnya alif menjadi waw, az-zakata. Kemudian at-riba, al-haya, an-najah, al-ghoda, al-miska, sama al-manat. Oke. Alhan.
Coba diulang Han. Apa yang disampaikan Rozak? Baik, setelah pertemuan kali ini kita membahas soal kalimat ibdal, Ustaz ya. Tujuannya tak lain dan tak bukan seperti yang Antum sampaikan dan juga tadi dirangkum oleh saudara Roza untuk takzim dan juga takzim, untuk pengagungan. Tadi kalimatnya itu as-salata, di situ ada alif maka berganti dengan huruf waw. Begitu juga dengan 7 huruf yang lainnya seperti zakat, hayat. Akademisi tadi ya, ketika ditanya supaya tidak bingung, ya ini kaidah-kaidah baku di dalam Rasul Utsmani. Hikmahnya apa? Kalian terangkan. Oh, hikmahnya li ta'zim, oh hikmahnya li tafkhim, oh hikmahnya untuk apa? Ini membedakan kenapa tadi kalimat al-hayatu kalau dinisbatkan ke orang-orang kafir tidak terjadi ibdal, kenapa kalau untuk orang mukmin terjadi ibdal. Nah, itu kaidah-kaidah seperti itu ya, kalian harus bisa menjelaskan karena takhasus kalian adalah di bidang Quran ya, dan Rasul Utsmani adalah masuk dalam kategori pendalaman untuk Quran ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.